Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Maun Govilian. Di video sebelumnya kita telah bahas tentang moratorium rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Salah satu imbas dari moratorium tersebut adalah pada masa moratorium, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, lulusan PKN STAN tidak bisa ditempatkan di Kementerian Keuangan. Artinya, mereka nanti akan ditempatkan di kementerian atau lembaga lain. Kementerian atau lembaga di luar Kementerian Keuangan. Nah, yang saya tahu, penempatan lulusan PKN STAN di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan memang sudah beberapa kali dilakukan. Sebelum tahun 2016, selain Kementerian Keuangan, ada dua lembaga yang menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Baru di tahun 2016 dan seterusnya, penempatan lulusan PKN STAN ke kementerian atau lembaga non-Kemenkeu diperbanyak. Nah, di video kali ini kita akan melihat statistik penempatan lulusan PKN STAN selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Di video pertama ini kita akan lihat statistik penempatan lulusan PKN STAN di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu. Baru nanti di video selanjutnya kita akan lihat statistik penempatan lulusan PKN STAN di Kementerian Keuangan. Untuk mempermudah melihat statistik penempatan lulusan PKN STAN di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu, kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah overview penempatan Kemenkeu versus non-Kemenkeu, yang terdiri dari A. Penempatan lulusan PKN STAN tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. B. Statistik penempatan lulusan PKN STAN tiap-tiap tahun. Dan C. Prosentase penempatan lulusan PKN STAN tiap-tiap tahun. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lihat statistik penempatan non-Kemenkeu berdasarkan instansi, yang terdiri dari A. Statistik penempatan lulusan PKN STAN non-Kemenkeu tahun 2016 sampai dengan 2019. Kemudian yang B, statistik penempatan lulusan PKN STAN non-Kemenkeu tiap-tiap tahun. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat statistik penempatan non-Kemenkeu berdasarkan jurusan, yang terdiri dari A. Statistik penempatan lulusan PKN STAN non-Kemenkeu tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan jurusan. Kemudian yang B, statistik penempatan lulusan PKN STAN non-Kemenkeu tiap-tiap tahun berdasarkan jurusan. Overview Kemenkeu versus non-Kemenkeu. Bisa dilihat teman-teman, statistik penempatan lulusan PKN STAN tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Total sebanyak 18.403 lulusan. Yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebanyak 16.662. Sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan sebanyak 1.741. Kalau kita lihat dengan prosentase, total yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebesar 91%, sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan sebesar 9%. Nah, kalau lihat di sini jumlah lulusan PKN STAN yang ditempatkan di kementerian atau lembaga jumlahnya relatif kecil ya. Nah, sekarang kita lihat statistik penempatan lulusan PKN STAN tiap-tiap tahun. Di tahun 2016 total sebanyak 3.798 lulusan, yang ditempatkan di Kementerian Keuangan adalah sebanyak 3.677. Sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan adalah sebanyak 121. Kemudian di tahun 2017 total ada 5.246 lulusan, yang ditempatkan di Kementerian Keuangan adalah 4.848. Sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan adalah sebanyak 398. Lanjut ke tahun 2018, ada total 5.485 lulusan,
yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebanyak 4.885 lulusan, dan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan sebanyak 600. Lanjut, di tahun 2019 terdapat 3.874 lulusan. Sebanyak 3.252 ditempatkan di Kementerian Keuangan, sedangkan sisanya yaitu 622 ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan. Oke, kalau kita lihat di sini tren penempatan lulusan PKN STAN di tiap-tiap tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 trennya naik ya. Dari yang pertama tahun 2016 sebanyak 121, kemudian tahun 2017 menjadi 398, dan di tahun 2018 menjadi 600. Ini kenaikannya cukup banyak, dan di tahun 2019 menjadi 622. Penempatan lulusan PKN STAN tiap-tiap tahun sekarang kita lihat dalam bentuk persentase ya. Pada tahun 2016, prosentase lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kemenkeu sebesar 97%, berbanding 3% lulusan PKN STAN yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu. Kemudian di tahun 2017, lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebesar 92%, sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan sebesar 8%. Lanjut, di tahun 2018, lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebanyak 89%, dan berbanding 11% dengan lulusan PKN STAN yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu. Lanjut, tahun 2019, lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kementerian Keuangan sebesar 84%, sedangkan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan sebesar 6%. Oke, tren penempatan lulusan PKN STAN di kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan adalah naik ya. Penempatan non-Kemenkeu berdasarkan instansi. Totalnya ada 44 kementerian atau lembaga non-Kementerian Keuangan yang menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama adalah ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, atau biasa juga disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang keempat, Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Yang kelima, BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lanjut, yang keenam, BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Yang ketujuh, BNN atau Badan Narkotika Nasional. Yang kedelapan, BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia. Yang kesembilan, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kesepuluh, BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian yang ke-11, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ke-12, BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Yang ke-13, BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang ke-14, BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang ke-15, KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Lanjut, ke-16, Kejaksaan Agung. Kemudian yang ke-17, Kementerian ATR atau BPN, atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang ke-18, Kemen BUMN atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Lanjut, ke-19, Kemen PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang ke-20, Kemen PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ke-21, Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ke-22, Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri.
23 Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lanjut 24 Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ke-25 Kemenhan atau Kementerian Pertahanan. Yang ke-26 Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Yang ke-27 Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Yang ke-28 Kemenko Maritim atau Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yang ke-29 Kemenko Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-30 Kemenko PMK atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lanjut ke-31 Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ke-32 Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ke-33 Kemenpar atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lanjut ke-34 Kemenperin atau Kementerian Perindustrian. Yang ke-35 Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ke-36 Kemensos atau Kementerian Sosial. Yang ke-37 KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lanjut 38 Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ke-39 KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Yang ke-40 LAN Lembaga Administrasi Negara. Yang ke-41 Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional. Lanjut 42 LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Yang ke-43 Ombudsman dan yang terakhir 44 PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggunakan singkatan atau akronim dari kementerian atau lembaga tersebut. Sekarang kita lihat statistik lulusan PKN STAN penempatan non-Kemenkeu tahun 2016 sampai dengan 2019 di tiap-tiap kementerian atau lembaga. Yang pertama di ANRI terdapat 9 lulusan. Kemudian yang kedua Bappenas sebanyak 20 lulusan. Kemudian Bawaslu sebanyak 22. Lanjut Bekraf 7. Kemudian BKKBN 8, lalu BKN 8 juga, BNN sebanyak 14, BNPT sebanyak 15, BPK sebanyak 62, BPKP sebanyak 384, BPOM sebanyak 6, BPPT sebanyak 39, BPS sebanyak 42, BSSN sebanyak 8, KASN sebanyak 5, Kejaksaan Agung sebanyak 10, Kemen ATR atau BPN sebanyak 17, Kemen BUMN sebanyak 43, Kemen PPPA sebanyak 6, Kemen PUPR sebanyak 94, lanjut Kemenaker sebanyak 47, Kemendagri sebanyak 88, Kemendes PDTT sebanyak 30, Kemendikbud sebanyak 15, Kemenhan sebanyak 20, Kemenhub sebanyak 247, Kemenko Maritim sebanyak 14, Kemenko Perekonomian sebanyak 116, Kemenko PMK sebanyak 12, Kemenkominfo sebanyak 52, Kemenpan RB sebanyak 56, Kemenpar sebanyak 3, Kemenperin sebanyak 58, Kemenpora sebanyak 10, Kemensos sebanyak 14, KKP sebanyak 16, Komnas HAM sebanyak 5, KPU sebanyak 8, LAN sebanyak 5, Lemhanas sebanyak 17, LKPP sebanyak 6, Ombudsman sebanyak 14, dan PPATK sebanyak 20. Kalau kita lihat, selama 4 tahun terakhir, kementerian atau lembaga non-Kemenkeu yang menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN terbanyak adalah BPKP dengan jumlah 384,
Kemudian yang kedua adalah Kemenhub sebanyak 247, dilanjutkan dengan Kemenko Perekonomian sebanyak 116. Kemudian yang paling sedikit adalah Kemenpar yang hanya menerima 3 lulusan. Sekarang kita lihat penempatan non-Kemenkeu di kementerian atau lembaga tiap-tiap tahun. Yang pertama di tahun 2016 itu hanya ada 2 kementerian atau lembaga non-Kemenkeu yang menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN, yaitu Kemenhub sebanyak 97 dan Kemenko Perekonomian sebanyak 24. Lanjut, di tahun 2017 ini mulai bertambah ya kementerian atau lembaga yang menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN. Yang pertama adalah Bappenas sebanyak 5 lulusan, kemudian Bekraf sebanyak 7, lanjut BNN sebanyak 10, BPK sebanyak 35, BPKP sebanyak 218, Kemenhan sebanyak 5, Kemenhub sebanyak 44, Kemenko Maritim sebanyak 7, Kemenko Perekonomian sebanyak 44, Kemenpan RB sebanyak 23. Nah, di tahun 2017 ini kementerian atau lembaga non-Kemenkeu dengan tujuan lulusan PKN STAN terbanyak adalah BPKP, yaitu sebanyak 218. Kemudian di tahun 2018, kementerian atau lembaga non-Kemenkeu yang menjadi tujuan lulusan PKN STAN menjadi lebih variatif ya, menjadi lebih banyak. Yang pertama adalah Bappenas sebanyak 15, Bawaslu sebanyak 22, kemudian BNPT sebanyak 15, BPK sebanyak 27, BPKP sebanyak 67, BPPT sebanyak 13, Kemen BUMN sebanyak 20, Kemen PUPR sebanyak 34, Kemenaker sebanyak 36, Kemendagri sebanyak 30, Kemendespdtt sebanyak 24, Kemendikbud sebanyak 15, Kemenhub sebanyak 37, Kemenkes juga sebanyak 37, Kemenko Maritim sebanyak 7, Kemenko Perekonomian sebanyak 41, Kemenko PMK sebanyak 12, Kemenkominfo sebanyak 52, Kemenpan RB sebanyak 15, Kemenperin sebanyak 18, Kemenpora dan Kemensos masing-masing sebanyak 10, Komnas HAM sebanyak 5, Lemhanas sebanyak 8, Ombudsman sebanyak 14, dan PPATK sebanyak 16. Nah, di tahun 2018 ini BPKP juga menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN terbanyak seperti di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Nah, tahun 2018 sebanyak 67 lulusan PKN STAN yang masuk ke BPKP. Kemudian yang kedua, Kemenkominfo sebanyak 52. Oke, sekarang kita lihat di tahun terakhir, yaitu tahun 2019. Oke, kalau kita lihat di sini cukup variatif ya kementerian atau lembaga yang menerima lulusan PKN STAN. Namun beberapa kementerian atau lembaga yang sebelumnya menjadi tujuan lulusan PKN STAN kali ini tidak menjadi tujuan lulusan PKN STAN. Nah, kementerian atau lembaga yang menjadi tujuan lulusan PKN STAN tahun 2019 yang pertama adalah ANRI sebanyak 9, dilanjutkan dengan BKKBN sebanyak 8, BKN sebanyak 8, BNN sebanyak 4, BPKP sebanyak 99, BPOM sebanyak 6, BPPT sebanyak 26, BPS sebanyak 42, BSSN sebanyak 8, KASN sebanyak 5, Kejaksaan Agung sebanyak 10, Kemen ATR atau BPN sebanyak 17, Kemen BUMN sebanyak 23, Kemen PPPA sebanyak 6,
Kemen PUPR cukup banyak ya, sebanyak 60. Kemenaker sebanyak 11. Kemendagri cukup banyak juga, 58. Kemendes PDTT sebanyak 6. Kemenhan sebanyak 15. Kemenhub cukup banyak, sebanyak 69. Kemenkes sebanyak 12. Kemenko Perekonomian sebanyak 7. Kemenpan RB sebanyak 18. Kemenperin Kemenpan RB sebanyak 18. Kemenpar sebanyak 3. Kemenperin sebanyak 40. Kemensos sebanyak 4. KKP sebanyak 16. Kemudian KPU sebanyak 8. LAN sebanyak 5. Lemhanas 9. LKPP sebanyak 6. Dan terakhir PPATK sebanyak 4. Penempatan non-Kemenkeu berdasarkan jurusan. Nah, sekarang kita lihat statistik lulusan PKN STAN penempatan non-Kemenkeu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan jurusannya ya. Total terdapat 1.741 lulusan. Yang pertama adalah dari jurusan D3 Akuntansi sebanyak 1.198. Kemudian yang kedua D3 Kebendaharaan Negara sebanyak 80. Kemudian D3 Manajemen Aset sebanyak 13. Dilanjutkan D1 Pajak sebanyak 2. Dan D1 Kebendaharaan Negara sebanyak 448. Jurusan terbanyak ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu adalah jurusan D3 Akuntansi. Terdapat 4 jurusan yang selalu ditempatkan di Kementerian Keuangan, yaitu D3 Pajak, D3 Kepabeanan dan Cukai, D3 Penilai, dan D1 Kepabeanan dan Cukai. Kenapa? Karena memang ini jurusan khusus yang lulusannya dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan. Sekarang kita lihat prosentasenya. Oke, bisa dilihat di sini. Jurusan D3 Akuntansi menjadi penyumbang terbesar lulusan PKN STAN yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu sebesar 69%. Kemudian diikuti oleh D1 Kebendaharaan Negara sebanyak 26%. Lanjutkan dengan D3 Kebendaharaan Negara sebanyak 4%. Kemudian D3 Manajemen Aset sebanyak 1% dan dilanjutkan dengan D1 Pajak 0% ya, karena tadi jumlahnya hanya 2 orang. Sekarang kita lihat penempatan berdasarkan jurusan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu tiap-tiap tahun. Pertama di tahun 2016 ada 121 lulusan. Hanya berasal dari 2 jurusan, yaitu D3 Akuntansi sebanyak 82 dan D3 Kebendaharaan Negara sebanyak 39. Di tahun 2016 ini jurusan selain D3 Akuntansi dan D3 Kebendaharaan Negara ditempatkan di Kementerian Keuangan semua. Kemudian di tahun 2017 total 398 lulusan. Wow, semuanya berasal dari D3 Akuntansi. Jadi jurusan lain semuanya ditempatkan di Kementerian Keuangan. Kemudian di tahun 2018 total sebanyak 600 lulusan. Itu berasal dari 5 jurusan, yaitu D3 Akuntansi sebanyak 504, D3 Kebendaharaan Negara sebanyak 41, D3 Manajemen Aset sebanyak 9, D1 Pajak sebanyak 2, dan D1 Kebendaharaan Negara sebanyak 44. Nah, di tahun 2018 ini jurusan yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu mulai variatif ya. Ada 5 jurusan. Kemudian terakhir di tahun 2019 total ada 622 lulusan. Itu hanya berasal dari 3 jurusan ternyata. Dan jurusan dengan jumlah terbanyak yang ditempatkan di kementerian atau lembaga non-Kemenkeu adalah D1 Kebendaharaan Negara. Jumlahnya 404. Kemudian diikuti oleh D3 Akuntansi sebanyak 214 dan D3 Manajemen yang hanya sebanyak 4.
Oke teman-teman, statistik penempatan lulusan PK Instan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sudah kita lihat semua ya. Dari yang pertama tadi, overview penempatan Kementerian Keuangan versus non-Kementerian Keuangan. Dilanjutkan dengan yang kedua, penempatan non-Kemenkeu berdasarkan instansi. Dan yang ketiga, penempatan non-Kemenkeu berdasarkan jurusan. Nah, dari statistik itu bisa kita buat resume. Yang pertama adalah total penempatan non-Kemenkeu tahun 2016 sampai dengan 2019 sebanyak 1.741 lulusan. Kemudian yang kedua, kementerian atau lembaga non-Kemenkeu penerima lulusan PK Instan terbanyak adalah BPKP sebanyak 384 lulusan. Yang ketiga, jurusan dengan penempatan non-Kemenkeu terbanyak D3 Akuntansi banyak 1.198 lulusan. Kemudian yang keempat, jurusan dengan penempatan non-Kemenkeu terkecil D3 Kepabeanan dan Cukai, D3 Pajak, D3 Penilai, dan D1 Kepabeanan dan Cukai yang semuanya ditempatkan di Kementerian Keuangan. Kemudian yang kelima, tren penempatan lulusan PK Instan pada kementerian atau lembaga non-Kemenkeu dari tahun ke tahun selalu naik. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan. Untuk mendukung channel ini saya ingatkan kepada teman-teman untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya nanti teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.